Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'. Kali ini di dalam mata kuliah hukum keluarga di negara muslim dengan dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Syafiq SHIMH, kita akan menjelaskan tentang pengaturan wali nikah dalam hukum keluarga di negara muslim. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang pengaturan wali nikah dalam hukum keluarga di negara muslim, perkenankanlah untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Rahman Putra, NPM saya 19111014. Nah, masuk ke tema kita pada hari ini, yaitu pengaturan wali nikah dalam hukum keluarga di negara muslim. Dalam hal ini, hukum keluarga di negara muslim, sebelum kita lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dalam pembahasannya, ada yang namanya pengertian wali nikah. Nah, apa itu wali nikah? Mungkin semua kita sudah pada tahu, karena bahwasanya wali nikah itu adalah wali kita ketika ingin menikah, khususnya oleh perempuan. Sebelum kita membahas lebih rinci dan lebih mendalam tentang pengaturan wali nikah di negara muslim, nah, kita perlu tahu pengertian dari wali nikah. Nah, wali nikah secara etimologi al-wilayah atau wali tadi berasal dari ungkapan yang mana al-wilayatan yang berarti menguasainya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya wala fulanan wilayatan wa wilayatan yang artinya membantu atau bisa juga dikatakan menolong. Nah, sedangkan al-wilayatan ditafsirkan dengan pertolongan, sedangkan al-wilayat ditafsirkan kekuasaan dan kekuatan. Sedangkan dalam pengertian terminologis, perwalian atau wilayah ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasyarruf atau aktivitas dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya. Nah, dari pemaparan tersebutlah dapat ditarik kesimpulan bahwasanya wali nikah secara umum adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuannya dengan pilihannya. Pengaturan wali nikah dalam hukum keluarga di beberapa negara muslim. Yang pertama kita bahas yaitu negara Indonesia, yang mana dalam masalah perwalian atau wali nikah ini secara garis besar dibahas pada pasal 19, 20, 21, 22, 23 Kompilasi Hukum Islam nomor 1 tahun 1991. Secara sederhana, dari pasal-pasal yang ada di Indonesia yang mengatur tentang wali nikah, ketentuan hukum agama yang menjadi tolak ukur penentu utama sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Dalam artian, seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, demikian juga wanita menikahkan wanita lainnya. Begitulah aturan yang ada di negara Indonesia. Nah, bahwa dengan adanya ketentuan dan regulasi dari pemerintah sudah mengharuskan adanya wali untuk sahnya nikah sebagaimana yang telah ditegaskan Rasulullah SAW. Karena Undang-Undang 6 Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan yang berlaku sekarang mengakui dan menjunjung tinggi akan adanya norma agama. Nah, di sini kami mengutip dari perkataan Piono Dali dalam bukunya yaitu Hukum Perkawinan Islam, suatu studi perbandingan dalam kalangan Ahlus Sunnah dan negara-negara Islam. Nah, beliau menulis bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yaitu tidak ada perkawinan di Indonesia di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya kita angkat negara Maroko, yang mana dalam wali nikah Maroko ini mempunyai undang-undang hukum keluarga terdapat pada pasal 13, 17, 18, 24, 25 Al-Mudawwanah Al-Akhwal Al-Syakhsiyah nomor 70.03 tahun 2004. Dari rentetan yang ada di pasal undang-undang Maroko memang agak berbeda dengan Indonesia, yaitu Maroko memperbolehkan bagi wanita balik atau mumayyiz untuk mengakadkan pernikahan dirinya sendiri atau menyerahkan akadnya kepada bapaknya atau salah satu dari kerabatnya. Nah, ketentuan ini memang berbeda atau bertolak belakang daripada negara Indonesia tadi. Bahwasanya ketentuan ini telah menghapus kedudukan wali dalam pernikahan karena akad nikah berada pada kekuasaan mempelai perempuan. Kalaupun yang menikahkan adalah walinya,
harusnya secara hukum ditegaskan adanya penyerahan perwalian tersebut kepada orang tuanya atau walinya. Artinya hak untuk memilih wali itu ada di tangan perempuan tersebut yang ingin menikah. Nah, tampaknya Maroko ini memang cenderung lebih jauh memberikan pemahaman terhadap kewenangan perempuan dalam pernikahan. Maroko menganggap bahwa perwalian atau wali nikah bukanlah hak dari orang tuanya, tetapi hak perempuan itu sendiri. Nah, kita melanjut ke perwalian atau wali nikah di negara Brunei Darussalam. Wali nikah di Brunei Darussalam yaitu perlu adanya persetujuan kedua belah pihak, di mana wali pengantin perempuan harus memberikan persetujuan atau kadi yang mempunyai kewenangan bertindak sebagai wali raja, atau apabila tidak terdapat wali nasab atau wali nasab tidak menyetujui dengan alasan yang tidak masuk akal. Nah, hal ini memang Brunei Darussalam lebih condong kepada mazhab Imam Syafi'i, hampir mirip dengan Indonesia. Akan tetapi memang Brunei Darussalam tidak mengatakan atau tidak tertulis secara pasti bahwasanya wali diperuntukkan bagi calon mempelai yang masih gadis saja atau juga berlaku bagi seorang janda. Nah, dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wali nikah atau aturan wali nikah di Brunei Darussalam mengikuti mazhab Imam Syafi'i, yang mana mengharuskan adanya wali nikah dan mendapatkan izin dari walinya ketika sang perempuan ingin menikah. Nah, pengaturan wali nikah di Pakistan. Nah, hukum keluarga Pakistan atau The Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961 nomor 8 pasal 2 tentang perkawinan anak menyebutkan bahwa usia minimal menikah bagi pria adalah 18 tahun, sedangkan wanita itu kisaran 16 tahun. Islamic Republic of Pakistan dominan memegang teguh mazhab Hanafi, sehingga memang di Pakistan ini banyak penganut mazhab Hanafi. Hingga pada konteks pernikahan pun secara de jure dalam regulasi pernikahan antar muslim diatur sesuai paham mazhab Hanafi, termasuk juga pada hak perwalian atau wali nikah. Nah, maka daripada itu kesimpulannya adalah undang-undang pernikahan di Pakistan dalam hal perwalian atau wali nikah ini memberikan kebebasan kepada wanita yang telah dewasa untuk menikah, baik dengan izin wali ataupun tanpa izinnya. Hal ini tentu mengadopsi dari pendapat mazhab Imam Hanafi yang sangat kuat dan diikuti oleh muslim-muslim di negara tersebut, yang mana Imam Abu Hanifah menganggap nikah dengan izin wali bagi wanita yang dewasa, berakal, balik, dan mumayyiz hanyalah sebagai mustahab. Nah, namun tetap bagi mereka izin wali sangat diutamakan untuk negara Pakistan. Nah, dari semua paparan yang ada dapat disimpulkan bahwasanya masing-masing negara muslim itu mempunyai patokan mazhab tersendiri, yang mana negara-negara tersebut menyesuaikan dengan atau mengadaptasikan dengan masyarakat yang ada di negara masing-masing negara tersebut, dan diakulturasikan kemudian diimplementasikan di masing-masing negara muslim di dunia. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Salah hilap mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.